Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Keimigrasian. Nama Arya Jenafatan, NRT 2024.3153.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Izin Pak, izin membuat video singkat tentang kasus disintegrasi nasional di Indonesia. Saya mengangkat judul dari sumber Kompasiana, yaitu Konflik Ambon tahun 1999. Pokok beritanya, pada tanggal 19 Januari tahun 1999, konflik diawali dengan masalah pungutan biaya di Terminal Batu Merah antara seorang pemuda Muslim dari wilayah Batu Merah dan supir angkutan umum beragama Kristen dari wilayah Mardika. Perseteruan kemudian bertambah memanas dengan dibumbui isu sentimen agama, perang antar desa dan wilayah pun tak bisa dihindari. Saling serang dan bunuh terjadi. Kejadian demi kejadian pun terus bertambah dengan dihiasi isu-isu sara, bahkan politik di dalamnya. Warga yang merasa minoritas pun terpaksa harus mengungsi di wilayah yang lain. Warga Kristen yang minoritas di kampungnya harus rela mengungsi. Begitupun sebaliknya warga Muslim. Lalu kaitannya dengan integrasi, ada dua jenis integrasi yang dibahas di dalam berita ini. Yang pertama, integrasi sosial, yaitu kerusuhan ini mencerminkan gagalnya integrasi sosial karena konflik yang terjadi berdasarkan identitas agama, yaitu antara Muslim dan Kristen. Lalu yang kedua, integrasi teritorial, yaitu konflik ini menyebabkan segregasi geografis di mana komunitas Muslim dan Kristen hidup terpisah di era tertentu karena kerusuhan. Lalu, faktor yang menyebabkan disintegrasi dalam kasus kerusuhan ini adalah satu, faktor internal, yaitu perbedaan agama. Konflik berawal dari bentrokan kecil yang berkembang menjadi perang sektarian. Polarisasi antara Muslim dan Kristen diperburuk oleh provokasi kelompok tertentu. Lalu yang kedua ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat memicu ketidakpuasan. Kelompok yang merasa terpinggirkan cenderung lebih mudah terprovokasi untuk berkonflik. Lalu yang ketiga, lemahnya peran pemerintah dan aparat keamanan. Ketidaktegasan aparat dalam menangani konflik memperpanjang ketegangan. Kurangnya koordinasi antara TNI dan Polri menyebabkan lambatnya respon dalam meredam konflik. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, provokasi oleh kelompok berkepentingan. Beberapa kelompok politik dan milisi memanfaatkan konflik untuk kepentingan tertentu. Propaganda dan berita hoaks memperkeruh suasana. Lalu yang kedua, dampak reformasi tahun 1998. Situasi politik yang tidak stabil pasca reformasi menyebabkan lemahnya kontrol negara. Euforia kebebasan berpendapat dimanfaatkan untuk menyebarkan sentimen sektarian. Lalu, alternatif dari penyelesaian konflik ini dan upaya untuk integrasi, yaitu yang pertama, ada pendekatan politik dan hukum. Perjanjian Malino tahun 2002, kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan kekerasan, memastikan bahwa konflik tidak berkembang menjadi perang berkepanjangan. Lalu, penegakan hukum yang tegas. Pelaku utama kerusuhan harus diproses hukum untuk memberikan efek jerah, menghapus impunitas bagi pihak-pihak yang menyulut konflik. Pendekatan sosial dan budaya, dialog antar agama dan rekonsiliasi, membangun ruang komunikasi antar pemuka agama untuk menenangkan masyarakat, mendorong program lintas agama untuk mempererat persaudaraan, revitalitas kehidupan sosial, hapus segregasi dengan mendorong integrasi pemukiman, mengadakan kegiatan bersama, misalnya festival budaya dan olahraga. Lalu pendekatan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Sekian dari penjelasan video singkat tentang kasus disintegrasi nasional di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.